BTTH Kaisar Api, episode 424. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dengan ucapan Yao Xuanyi dan keheningan klan Yao tingkat tinggi, seluruh gunung altar menjadi sunyi dan mencekam. Sepertinya kata-kata Yao Xuanyi memiliki semacam kekuatan magis khusus yang menarik perhatian banyak orang. Menatap Xiaoyan dengan saksama, dia kehilangan suaranya. Aku khawatir putra ini sangat manusiawi. Seketika itu juga, lelaki tua yang memimpin tim dari 5 klan kuno dan para ahli kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya menebak identitas asli Xiaoyan dan bergumam dengan suara rendah. Untuk bisa membuat kepala keluarga Yao terlihat begitu serius, saya khawatir pria bernama Xiaoyan ini jelas bukan orang biasa, mereka bahkan belum pernah mendengar nama ini. Oke, ini hanya insiden kecil di babak pertama upacara, tidak akan merugikan. Xuanyi, bersiaplah untuk ronde kedua. Setelah beberapa tarikan napas, Yao Wanwan tersenyum hangat dan berkata, sebagai pemimpin klan, ia tentu memiliki kebanggaan dan ketenangan. Dengan kepergian Yao Wanwan yang penuh kekuatan, gunung altar tiba-tiba kembali ribut, tetapi para alkemis yang berhasil melewati babak pertama ujian sangat merasa dirugikan. Apakah Xiaoyan ini tampak terlalu mesum? Hanya sekadar cara untuk menghancurkan batu jiwa pada akhirnya? Bukankah itu juga bisa membuat kulit kepala mereka mati rasa? Pria yang begitu menakutkan itu sebenarnya hanyalah seorang alkemis kelas 6 dengan peringkat abadi. Diskusi ini jelas sangat kredibel. Kekuatan jiwanya, seperti yang dikatakan tetua Xuanyi, telah mencapai level itu. Yao Yichen sudah menganggap Xiaoyan sebagai duri dalam matanya saat ini, dan mau tak mau berbisik. Alam itu adalah ambang batas untuk melangkah ke tingkat apoteker suci. Dia telah mencarinya selama beberapa dekade dan tidak bisa mendapatkannya. Ketika dia mendengar suara Yao Xuanyi mengkonfirmasi, dia tentu saja marah. Seharusnya tidak salah, tetapi kekuatan jiwa orang ini sangat dahsyat, namun kurasa kemampuan meracik obatnya tidak sedahsyat kekuatan jiwanya, jadi kita harus menunjukkan 12 poin semangat jika ingin menang selanjutnya, kata Yao Yixuan pelan. Dengan keberadaan orang-orang ini, upacara besar kali ini akan semakin meriah. Yao Yixuan mengangguk, dan tidak berani meremehkan Xiaoyan, tetapi kegilaan yang semakin kuat muncul. Mampu menginjak Xiaoyan, maka gelar alkemis nomor 1 di benua ini tidak diragukan lagi adalah gelar yang paling berwibawa. Setelah beberapa saat, meskipun kejutan yang disebabkan oleh Xiaoyan belum hilang, upacara besar sudah di depan mata, dan banyak kontestan yang menantikannya dengan penuh antusias. Begitulah adanya. Xiaoyan berdiri tenang di alun-alun di depannya, merasakan transmisi jiwa Suner, dan mengetahui apa yang baru saja terjadi, dia tidak bisa menahan tawa. Hei, aku tidak menyangka kekuatan jiwamu telah menjadi begitu menyimpang, kekuatan itu benar-benar tersembunyi. Tapi kenapa kau masih tertawa sekarang? Lihat mereka. Ling Zixi menuangkan semangkuk air dingin ke atasnya. Tidak apa-apa, ini hanya isolasi. Ngomong-ngomong, apakah kau tidak takut diisolasi? Kata Xiaoyan acuh tak acuh. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Bahkan jika dia diisolasi dan dikucilkan, dia tetap akan mencapai fajar terakhir, dan hari-hari penuh kebanggaan ini membuktikannya. Kecuali faksi-faksi utama yang ambisius di antara ras-ras kuno, kita semua datang ke sini dengan sikap ingin mencoba, jadi bagiku, upacara besar itu tidak penting. Yang terpenting adalah dirimu. Ling Zixi tersenyum, dengan nada suara yang penuh makna. Membosankan, Xiaoyan terlalu malas untuk berbicara dengan gadis ini. Gadis ini misterius dan sulit dihadapi. Setelah putaran pertama uji coba kecil, saya yakin semua orang menantikan putaran kedua festival klan pengobatan kita. Putaran kedua ini agak lucu, karena putaran kedua ini adalah untuk memilih resep, memasuki lembah obat-obatan di dunia obat kita untuk mencari bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk pemurnian, dan membuka jalan bagi putaran ketiga berikutnya dalam pemurnian pil obat. Harus saya katakan, lembah obat adalah tempat produksi bahan obat berharga yang tak terhitung jumlahnya untuk keluarga tabib kita, dan ada banyak sekali harta karun misterius dan peluang besar.
Jika semua peserta memiliki takdir dengan harta karun tertentu, mari kita miliki ambisi itu untuk sementara waktu. Kalian bisa mengambilnya sebanyak mungkin. Klan tabib kita pasti tidak akan ikut campur, tetapi ada banyak monster tirani yang menjaga lembah obat. Kalian semua harus berhati-hati. Bayi itu manis, tapi kamu harus hidup untuk menikmatinya. Pada babak kedua kompetisi, semua resep akan disediakan oleh keluarga pengobatan kami. Kalian tidak dapat menggunakan resep sendiri. Pada babak ketiga, setelah memasuki menara pengobatan untuk memilih resep, waktu yang tersedia terbatas selama 1 bulan. Mereka yang tidak mengumpulkan semua resep dan pil obat dalam waktu 1 bulan akan dieliminasi. Sebulan kemudian, babak ketiga kompetisi akan diadakan di lembah pengobatan, dan pada akhirnya, saya bergumam bahwa babak kedua kompetisi sangat terkait dengan babak ketiga kompetisi, jadi jangan anggap enteng. Apalagi yang tidak kalian mengerti. Yao Xuanyi terus bertanya tanpa henti, suaranya cukup keras, dan menjelaskan aturan kepada banyak orang kuat yang hadir. Tidak bisa menggunakan resep sendiri. Xiaoyan takjub dengan aturan ini. Ini untuk memastikan keadilan penilaian oleh keluarga obat-obatan. Resep-resep tersebut sebagian besar disediakan oleh mereka. Bahkan jika resepnya sama, pasti ada beberapa perbedaan dalam penyempurnaan oleh apoteker yang berbeda. Jadi sangat baik untuk membedakan teknik penyempurnaan mereka, jelas Ling Zixi. Jadi begitulah. Xiaoyan mengangguk sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Resep itu diberikan oleh klan tabib, tetapi itu memecahkan masalah besar baginya. Jika tidak, hampir tidak akan ada resep dengan kualitas yang sama di tangan Xiaoyan untuk acara sebesar ini. Saya mengerti, saya mengerti. Ribuan apoteker yang sedang melakukan pemurnian juga menanggapi Yao Xuanyi dengan gembira, dan kilbit di mata mereka tak dapat lagi ditahan. Kekuatan jiwa bersifat tirani, bukan berarti harus seorang apoteker dengan keterampilan pemurnian yang luar biasa, tetapi seorang apoteker dengan keterampilan pemurnian yang luar biasa haruslah orang yang kuat dengan kekuatan jiwa yang menakutkan. Keduanya tidak berlawanan, tetapi sebenarnya ada hubungan di antara keduanya. Terdapat hubungan yang cukup rumit. Saat ini, banyak sekali orang yang menatap Xiaoyan, dan mereka memancarkan aura perbandingan yang tak henti-hentinya. Mereka seolah ingin membuktikan diri seperti Xiaoyan. Babak kedua ini tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya memiliki niat jahat yang tersembunyi. Xiaoyan menggelengkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, apa yang disebut lembah obat mungkin adalah puncak sebenarnya dari upacara besar ini, tetapi Xiaoyan sekarang memiliki banyak cara, jadi tentu saja dia tidak takut. Bahkan ada beberapa harapan, diam-diam menunggu pembukaan babak kedua. Panggil pagoda pengobatan. Setelah beberapa saat, Yao Xuanyi melihat ke belakang gunung altar, dan tiba-tiba sekelompok penjaga pengobatan yang mengenakan baju zirah perak muncul dengan tertib, dan tangan mereka dengan hikmat membawa satu demi satu gulungan yang indah. Gulungan-gulungan yang sangat indah itu memancarkan energi yang tak terhitung jumlahnya, dan perlahan-lahan membentuk menara raksasa menjulang ke langit di kaki semua orang. Itulah menara obat, dan ini juga merupakan babak kedua kompetisi, di mana resep dipilih. Resep yang Anda ambil sendiri berasal dari menara obat di depan Anda. Resep-resep di dalamnya mencakup semua tingkatan alkemis yang ada di sini. Anda dapat memilih gulungan resep mana yang ingin Anda ambil, Anda dapat melakukannya sendiri, tetapi Anda tidak perlu. Hati nurani lebih tinggi dari langit, jika Anda memilih tingkatan yang melebihi kemampuan Anda, saya khawatir Anda akan mempermalukan diri sendiri dengan sia-sia. Kalian punya sebatang dupa untuk memilih resep, dan para kontestan yang punya cukup waktu untuk memilih sebatang dupa akan mendapatkan gulungan secara acak, tetapi pada saat itu, mereka hanya bisa berdoa sendiri, kata Yao Xuanyi. Kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Begitu suara itu terdengar, ribuan orang di sekitar mereka seperti sungai hitam yang bergejolak, langsung berbondong-bondong menuju menara obat, dan memulai putaran kedua mereka, mencari resep. Meskipun menara obat ini dibangun oleh klan tabib dengan energi, dan ramuan obat di dalamnya juga replika, sulit untuk mengukur keahlian luar biasa dari klan tabib. Xiaoyan melangkah keluar dan berubah menjadi aliran cahaya lalu mengalir ke dalam menara obat. Dong dong dong. Di menara obat, sebuah lonceng berbunyi perlahan, pintu menara perlahan terbuka. Lonceng itu berbunyi panjang dan keras, membuat semua orang terkejut, dan seketika itu juga, aroma harum yang melimpah menyebar keluar. Di gunung altar,
terdapat menara obat kuno yang diselimuti benang emas yang tak terhitung jumlahnya. Bentuk keseluruhannya seperti menara raksasa yang menjulang ke langit, mencapai ketinggian beberapa ratus meter. Kilauannya sangat memukau, tetapi ada misteri lain di dalamnya yang tidak dapat dilihat. Saat ini, ribuan apoteker ahli telah berbaris masuk ke dalam menara obat. Tentu saja, orang luar yang kuat tidak dapat memata-matai misteri tersebut, sehingga mereka hanya bisa duduk diam di gunung altar dan menunggu. Di kursi 5 klan kuno dan beberapa tokoh berpengaruh, sudut mulut para pria tua itu semuanya menunjukkan lengkungan berbahaya. Jelas, nama Xiaoyan telah terngiang-ngiang di hati mereka. Jika orang ini tidak memiliki dukungan, maka setelah upacara besar ini, apapun yang Anda katakan, semuanya akan hancur di sini. Tetapi jika ada pendukung besar di belakangnya, saya khawatir ceritanya akan berbeda. Kuharap kau tidak punya niat jahat. Suner jelas menyadari tatapan sinis dari orang-orang tua di sekitarnya, tetapi dia mengabaikannya, menantikannya, dan setelah beberapa saat, dia memejamkan mata dan duduk dengan tenang, menunggu Xiao meredakan peradangan. Bagi para leluhur, bahkan setelah pertempuran sengit di level ras alien barusan, kekuatan dan vitalitas mereka tidak banyak berkurang, dan masih cukup untuk bersaing dengan semua sekte kuat di sini, bahkan jika itu bersifat tirani. Seperti klan pengobatan, kekuatan klan leluhur sebanding dengan mereka. Inilah warisan sejati klan leluhur. Di menara pengobatan, begitu melangkah masuk ke tempat ini, ia tiba-tiba melihat ratusan siluet bergerak menuju lantai atas menara obat tanpa henti, tetapi Xiaoyan tidak bertindak gegabah. Seluruh tubuhnya justru menjadi sangat ringan, berdiri di sini seperti sehelai bulu. Jiwa Xiaoyan sangatlah kuat. Begitu melangkah masuk ke tempat ini, ia langsung menyadari bahwa ada 5 tingkat menara obat. Kecuali tingkat keempat, ada beberapa obat di tingkat ketujuh peringkat abadi, dan hanya tingkat terakhir yang memiliki kekuatan mengerikan untuk menarik perhatian Xiaoyan. Xiaoyan samar-samar merasa bahwa lantai 5 mungkin adalah daya tarik utama menara obat itu, dan lantai 5 dari menara obat 5 lantai itu dijaga oleh kekuatan yang sangat kuat. Aku telah mencapai kekuatan jiwa alam Yuan-Yuan, jadi aku ingin mencobanya. Orang ini ternyata bisa merasakan struktur di kedalaman menara obat. Para tetua dari banyak pemimpin klan obat tingkat tinggi di Gunung Altar tak kuasa menahan gumaman ketika melihat tindakan Xiaoyan. Meskipun menara obat di depannya hanyalah menara energi yang dibangun pada waktu nol, menara ini juga memiliki 5 lapisan. Setiap lapisannya dipenuhi dengan puluhan tanaman obat, dan setiap langkah melewati satu lapisan akan menuju ke lapisan berikutnya. Tingkat kesulitannya sungguh luar biasa. Anak ini benar-benar hebat. Pada saat itu, Yao Wan, yang selalu pendiam, akhirnya memutuskan sesuatu dan berkata kepada Yao Xuanyi yang berada di sampingnya. Kekuatan jiwa hanya dapat memenuhi syarat untuk memadatkan istana spiritual setelah memasuki alam peri. Setelah memadatkan istana spiritual, jumlah lapisan istana spiritual menentukan batas kekuatan jiwanya di masa depan, dan kemudian menjadi 3 tingkatan, Taixu, Huayuan, Senyu tahap awal, tengah, dan akhir, serta 3 tingkatan lainnya, yaitu alam ke-9. Tidak diragukan lagi, berdasarkan keberhasilan Xiaoyan menembus batu jiwa barusan, ditambah dengan metode yang begitu tajam, Yao Wan telah memastikan bahwa kekuatan jiwa Xiaoyan telah melangkah ke alam Yuan-Yuan. Huayuan Jing. Jadi setidaknya itu berarti istana spiritual Xiaoyan telah mengaktifkan lantai 4. Dan istana spiritual yang dibangun olehnya setidaknya terdiri dari 5 lapisan atau bahkan lebih tinggi. Anda harus tahu bahwa sesepuh klan tabib terhormat hanya membangun istana spiritual 8 lantai, dan sekarang Fang baru menyalakan istana spiritual lantai 5, mencapai puncak periode pertengahan Huayuan. Orang biasa di depannya hanya sedikit lebih rendah darinya. Gulu, sudut-sudut mulut Yao Wan terasa kering, dan kengerian yang tak terungkapkan muncul di hatinya. Dia telah menghabiskan sumber daya klan pengobatan yang tak terhitung jumlahnya, dan hampir 1000 tahun berlalu sebelum dia membuka jalan bagi transformasi Yuan. Bagaimana Xiaoyan berkultivasi? Dang Tang baru berusia 100 tahun, jadi dia memiliki kekuatan jiwa setingkat Huayuan. Bagaimana ini mungkin? Di pintu masuk menara obat, pengunjung itu memperhatikan tingkah laku Xiaoyan yang aneh. Meskipun bingung, dia tidak membuang banyak waktu untuk memperhatikannya. Keadaan abnormal ini hanya berlangsung beberapa menit, dan gelombang kekuatan jiwa yang dahsyat seperti gelombang tsunami dilepaskan dari Xiaoyan,
menghantam inti menara obat, dan menyapu lantai 5. Boom! Sebuah paksaan jiwa yang tak terlukiskan membuat banyak apoteker yang tersebar di lantai 1, 2, 3, dan 4 menara obat, berlutut tanpa ragu-ragu, tanpa perlawanan sedikit pun di dalam hati mereka. Sungguh pemaksaan jiwa yang mengerikan, di manakah orang ini yang suci? Pada saat itu, para alkemis yang tak terhitung jumlahnya yang berlutut dengan tenang tak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya dalam hati mereka. Jika kemenangan Xiao Yan di babak pertama ujian jiwa barusan hanyalah kebetulan, mungkinkah sekarang, berbagai rumor yang beredar justru menjadi bumerang? Ho ho ho. Tepat ketika mereka ketakutan, sebuah lingkaran cahaya lembut muncul di lantai 5 menara obat. Itu seperti riak kuno, membentuk jiwa perak di puncak menara obat. Di tengah badai, seekor naga perak tampak mengancam, mata naganya yang besar memancarkan aura suram yang haus darah, menatap Xiao Yan, dan niat membunuh yang tak berujung tercurah. Dan tepat ketika naga perak ini terbentuk, sebuah paksaan dari langit dan bumi turun, membuat tubuh banyak orang kuat yang hadir tanpa sadar menegang, dan ruang di menara obat perlahan menjadi terdistorsi dan gelisah. Tampaknya dialah penguasa sebenarnya dari menara obat itu. Begitu ada orang kuat yang mencoba menginginkan obat di lantai 5, ia akan membunuhnya tanpa ampun. Orang baik, ambisinya tidak kecil. Aku sebenarnya ingin memikirkan resep ini. Pada saat ini, Yao Yichen, yang berada di lantai 4, mendengus dingin dan berdiri melawan tekanan jiwanya yang tak tertandingi, matanya terus menatap naga perak dan Xiao Yan. Berputar bolak-balik, saudara Yao, resep di lantai 5 itu sebenarnya apa? Mendengar suara Yao Yichen, Si Wushuang dan yang lainnya dari klan batu di sekitarnya tak kuasa bertanya. Resep-resep yang tersimpan di lantai 4 menara obat telah mencapai tingkat bumi tingkat 7 dari peringkat abadi, tingkat puncak dari peringkat surgawi, dan lantai 5, yang lebih dalam lagi, saya khawatir. Di lantai 5, hanya ada satu jilid resep tingkat hampir bijak, dan tidak seorang pun dapat memperolehnya setelah ratusan upacara besar. Meskipun Yao Yichen tidak ingin mengakuinya, Yao Yichen hanya bisa menggelengkan kepalanya perlahan, lalu berbisik pelan, suaranya mengandung sedikit rasa iri. Bahkan dengan jiwanya yang berada di puncak alam kekosongan, dia tidak memiliki cukup keberanian untuk menyentuh resep yang hampir sakral itu. Jika kau ingin memurnikan pil suci, kekuatan jiwa setengah langkah atau kuaso metamorfosis adalah standar minimum. Jika kau tidak mencapainya, kau hanya akan membunuh dirimu sendiri jika melakukannya dengan gegabah. Pelajaran yang berdarah. Orang ini, apa kau benar-benar tidak takut bunuh diri? Shen Hong meraung, matanya memerah, dan dia tidak puas dengan perhatian Xiao Yan pada seluruh upacara tersebut. Hehe, jangan menyebarkan fitnah di sini. Jika kamu tidak takut, silakan saja bertanding dengan naga perak, penjaga lantai 5. Selama kamu bisa mengalahkan naga perak, kurasa kamu sudah memenangkan setengah dari ujian. Jika kau tidak memiliki kemampuan itu, lebih baik kau tutup mulutmu. Ling Zixi berkata tanpa ampun. Dengan perlindungan klan roh, dia tentu saja tidak takut pada sekte Siyue, dan sejak awal, semua orang dapat merasakan bahwa Ling Zixi tampaknya membantu Xiao Yan. Bagaimana jika dia berhasil mendapatkan jilid resep yang hampir sakral itu? Bukankah sangat mudah untuk mendapatkan resep yang hampir suci? Dan apakah dia mampu mengumpulkan semua bahan obat di lembah obat dan apakah dia mampu memurnikannya dengan sukses juga belum diketahui. Mari kita lihat. Begitu suara itu terucap, depresi yang disebabkan oleh tekanan jiwa perlahan menghilang, dan tubuh Xiao Yan juga ditarik oleh naga perak, lalu jatuh ke lantai 5 menara pengobatan. Tidak ada yang tahu hidup dan mati Xiao Yan, tetapi dari lantai 5 menara pengobatan, riak energi jiwa yang dahsyat terdengar dari waktu ke waktu, menunjukkan bahwa Xiao Yan dan naga perak itu tidak dapat dibedakan. Waktu sebatang dupa berlalu perlahan seperti kuda putih yang melewati celah. Masih ada beberapa menit lagi, dan menara obat akan ditutup sepenuhnya, dan alkemis yang belum memilih resep akan segera diberi resep. Keluarlah. Sebatang dupa telah terbakar habis. Selama periode ini, ribuan orang, kecuali beberapa orang yang sangat kuat, hampir 90% dari orang-orang kuat telah berhasil mendapatkan resep yang sesuai dengan peringkat mereka, dan semuanya hanya menunggu dupa padam. Akhirnya, ronde ketiga resmi dibuka. Meskipun beberapa alkemis hanya memperoleh resep tingkat 6 abadi atau bahkan tingkat 7 Xuan, selama mereka tenang dan tekun,
berhasil memurnikan pil, dan kekuatan pil yang mereka buat cukup kuat, mereka tetap memiliki kualifikasi untuk menang. Sebaliknya, mereka yang memilih putra-putra ras kuno yang memiliki resep tingkat 7 puncak peringkat abadi menghadapi banyak tantangan. Bagaimanapun, pil obat tingkat itu dapat dengan mudah rusak dan menyebabkan kematian jika seseorang kehilangan akal sehatnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pria ini, kenapa dia belum keluar juga? Ling Zixi berdiri diam di samping Suner. Kedua putri itu kini memiliki persahabatan yang baik, dan setelah sedikit memahami, Suner juga tahu bahwa keluarga Ling pernah memiliki hubungan dengan keluarga Xiao. Hubungannya cukup dekat, jadi tindakan Ling Zixi juga merupakan bentuk pembalasan. Bagaimanapun, gurunya dan bahkan seluruh klan roh telah menerima banyak bantuan dari klan Xiao. Boom! Tepat ketika para ahli yang tak terhitung jumlahnya sedang menunggu dengan cemas, seluruh menara obat itu berguncang tak terkendali. Tanah bergetar, dan kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tercurah dari menara obat, seperti lava gunung berapi yang tak terbendung yang akan meletus. Apa yang terjadi? Melihat pemandangan ini, mata Yao Xuanyi tiba-tiba berkedut, dan firasat buruk langsung muncul. Weng Ham, tiba-tiba, semburan badai jiwa tak terlihat, seperti riak energi, tiba-tiba meledak dari dalam menara obat. Fluktuasi kekuatan jiwa seketika mengubah ekspresi banyak orang. Tingkat kekuatan jiwa ini tampaknya selaras dengan pengobatan. Patriark Yaowan pada umumnya tirani, bukan segel jiwa. Melihat ini, Yaowan melambaikan tangannya ke arah para eksekutif tingkat tinggi yang gelisah di belakangnya. Segera, dia melambaikan tangan besarnya yang lain, dan kekuatan jiwa yang lebih dahsyat muncul, dengan mudah menghancurkan badai jiwa itu. Patriark klan pengobatan yang selalu angkuh itu kini tampak sangat terkejut. Menghadapi Xiaoyan, pria misterius ini, dia begitu angkuh sehingga dia beberapa kali mengalihkan pandangannya, dan tak kuasa menahan senyum sejenak. Jika orang ini benar-benar bisa memurnikan pil yang hampir sakral, saya khawatir di masa depan, tingkat kesucian bukanlah akhir dari perjalanan pemurniannya. Potensi masa depan yang tak terbatas. Bukankah kau terlambat? Tepat setelah badai jiwa dihancurkan, sosok Xiaoyan langsung keluar dari menara pengobatan. Dia menatap para pemimpin dari berbagai kekuatan di sekitarnya yang terdiam dan bertanya dengan tenang. Cara penyambutan seperti ini sepertinya terlalu istimewa. Dia benar-benar mendapatkan buku resep yang hampir sakral itu. Dan ketika sosok Xiaoyan menarik perhatian semua orang, beberapa alkemis yang berpartisipasi tak kuasa menahan diri untuk berbisik. Xiaoyan berdiri dengan bangga, dan sebuah gulungan perak muncul di telapak tangannya, yang mengungkapkan suasana kuno dari berbagai cobaan yang tak berujung. Dengan menekannya, gulungan itu akan hancur menjadi bubuk. Beberapa orang tidak ingin berada di tempat yang lebih tinggi dari langit, tetapi akhirnya mereka malah mengorbankan diri mereka sendiri sampai mati. Kata Sensi, si monster tua, dengan wajah muram, jelas sekali tidak sabar dengan penampilan Xiaoyan. Haha, bayi kecil, pamer sembarangan, tapi itu akan menghancurkan hidupmu. Leluhur Yanyun mengangguk pada monster tua Sensi, dan mereka berdua mencibir bersamaan. Terima kasih kepada kedua senior atas saran mereka. Tapi ini adalah upacara besar untuk apoteker, bukan untuk kucing dan anjing apoteker. Lebih baik diam saja. Jika kau ingin mengatakan ini padaku, kau harus menunjukkan kekuatan yang cukup, kalau tidak itu hanya lelucon. Xiaoyan berbalik dengan sigap, matanya tertuju pada Yao Xuanyi, suara arogannya sulit disembunyikan. Nak, kau tahu kan kau sedang bicara dengan siapa? Apakah kau percaya padaku? Mendengar kata-kata arogan Xiaoyan, leluhur Yan Yun dan Sen Si bangkit bersamaan. Menatap Xiaoyan, seolah-olah pikiran selanjutnya adalah Xiaoyan akan dibunuh oleh mereka berdua. Apa yang kalian berdua lakukan bukanlah apa yang dilakukan para tetua kalian. Jika kalian ingin bermain, Suner bisa menemani kalian. Melihat ini, Suner tersenyum manis, api emas di belakangnya memancarkan kemegahan tak terbatas, seperti alam semesta ilahi yang muncul di belakangnya. Untuk sesaat, kekuatan kedua orang tua itu benar-benar tertahan. Baiklah semuanya, sekarang adalah hari besar upacara agung klan tabibku, jadi mari kita singkirkan apinya. Xuanyi, karena semua kontestan telah berhasil mendapatkan resepnya, mari kita mulai upacara penutup. Setiap kali ada upacara besar,
babak ketiga ini adalah yang paling seru dan paling menarik perhatian. Tepat ketika ketiganya berimbang, Yao Wanwan tersenyum perlahan, dan tawa lembutnya seketika menghilangkan kengerian yang ditimbulkan oleh ketiganya. Ketegangan itu benar-benar lenyap. Dengan dibukanya strategi oleh Yao Wan, ketiganya tiba-tiba menjadi tenang, tetapi setiap orang yang jeli tahu bahwa mereka pasti akan segera bertarung. Acara terakhir dari Festival Klan Pengobatan juga merupakan puncak sebenarnya dari festival ini. Seperti yang kita semua ketahui, kita telah melakukan banyak hal hanya untuk mempersiapkan level terakhir. Bagaimanapun, hal paling mendasar bagi seorang apoteker adalah memurnikan pil obat. Di ronde terakhir, kalian akan dikirim ke lembah obat bersama-sama. Kalian punya waktu 1 bulan untuk mengumpulkan bahan-bahan obat sesuai dengan resep yang telah kalian dapatkan. Mereka yang belum mengumpulkan semua bahan obat dalam 1 bulan akan gagal. Setelah mengumpulkan bahan-bahan obat, kalian dapat mulai memurnikan pil obat. Namun ingat, begitu orang lain mulai memurnikan pil obat, mereka tidak boleh mengambil inisiatif untuk menyerang orang lain. Jika tidak, mereka akan dikeluarkan dari permainan, dan tidak ada batasan waktu untuk memurnikan pil obat. Juara terakhir menang dengan pil pemurnian kualitas tertinggi. Namun, untuk menerapkan aturan klan tabib kita, sang juara yang akhirnya menang harus menerima tantangan dari banyak ahli dalam penilaian ini. Jika penantang mengalahkan juara bertahan, maka juara bertahan akan digusur. Dan pada akhirnya, Fang adalah apoteker nomor 1 di daratan Tiongkok selama hampir 100 tahun. Kata Yao Xuanyi dengan tenang, tetapi di akhir kalimat, suaranya menjadi panas. Apakah ada hal lain yang tidak kalian mengerti? Setelah beberapa saat, melihat anggukan dari para tokoh kuat di sekitarnya, Yao Xuanyi segera bertanya. Baiklah, mari kita mulai. Satu demi satu suara berapi-api terus muncul, dan seluruh gunung altar tiba-tiba bergemuruh. Kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi apoteker nomor 1 di benua Dodi sudah dekat, bahkan jika ada monster seperti Xiao Yan, mereka harus berjuang untuk mendapatkannya. Sekarang kamu sudah siap, mari kita mulai. Lembah obat adalah tempat terlarang dalam keluarga pengobatan kami. Kecuali upacara besar semacam ini, tempat ini tidak akan dibuka untuk dunia luar. Terdapat 10 puncak juling di lembah obat, semoga Anda beruntung. Putaran ketiga Festival Klan Pengobatan, Rasio Alkimia, dimulai. Yao Xuanyi selesai berbicara, seluruh tubuhnya memancarkan aura suci yang tak tertandingi, dan tiba-tiba sebuah gulungan emas muncul dari telapak tangannya, dan langsung melemparkannya ke langit. Sebuah pintu cahaya harum berwarna hijau antik yang kaya dan harum muncul sedikit. Melewati gerbang cahaya, terdapat lembah pengobatan, yang juga merupakan mata rantai terakhir dalam Festival Klan Pengobatan ini. Tentu saja, ini juga merupakan mata rantai yang paling menarik. Bagaimanapun, di lembah pengobatan, baik itu membunuh yang jatuh atau keberuntungan, saya rasa Anda perlu mempertaruhkan diri sendiri. Inside the Medicine Valley. Konon tempat ini adalah lembah pengobatan, tetapi sebenarnya merupakan area luas yang tak berujung. Area sekitarnya sangat tidak beraturan, dan terdapat semburan aura aneh di atasnya. Jika dilihat lebih dekat, jelas terlihat bahwa beberapa monster masih tersisa, bahkan di area ini. Di puncaknya, muncul deretan pegunungan besar yang menjulang tinggi. Jelas sekali, pegunungan ini adalah lembah pengobatan yang sesungguhnya. Di tepi area ini, terdapat 10 pilar batu misterius yang seluruhnya terbuat dari kekuatan kuno yang kaya. Mereka berdiri dengan tenang, seolah diselimuti oleh kekuatan misterius. Pada waktu itu, puncak gunung dan pilar batu ini disebut teras juling. Adapun kegunaannya, saya khawatir akan segera terungkap. Berdengung. Keheningan dataran yang tenang dan pegunungan yang menjulang tinggi tidak berlangsung lama, dan suara angin kencang yang cukup keras tiba-tiba muncul dari langit, dan tiba-tiba sosok-sosok hitam tak bisa menahan diri untuk mengatakan bahwa mereka baru saja muncul tepat di depan pegunungan. Tersebar di mana-mana. Karena ketatnya aturan keluarga Yao dalam upacara besar, tidak ada cara penyelamatan jiwa bagi mereka di Yaogu. Di sini, semuanya hanya bisa bergantung pada diri mereka sendiri. Apoteker ahli pun tewas karena kekurangan kekuatan, dan sebagainya. Semua hal ini berada di luar yurisdiksi keluarga Yao. Apoteker pertama di daratan yang terpilih dalam upacara besar keluarga Yao memiliki keterampilan sipil dan militer, jadi ini bukan permainan alkimia keluarga biasa,
tetapi arena hidup dan mati yang sesungguhnya, kesempatan hidup dan mati, semuanya bergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Di Gunung Altar, banyak sekali petarung hebat menatap kristal besar yang berdiri di udara, dan setiap sisi kristal itu memantulkan jejak para peserta di lembah pengobatan. Kecuali ada area tersembunyi, apapun yang mereka lakukan, semuanya akan terungkap di mata banyak petarung hebat, dan ini juga demi keadilan dan publisitas kompetisi ini, agar banyak petarung hebat yakin akan hal itu. Namun, pendekatan ini memiliki kelebihan, dan tentu saja juga memiliki kekurangan. Terlepas dari hidup dan matinya para peserta yang memasuki lembah pengobatan, para tetua di sekte masing-masing tidak akan dapat bertindak, yang masih terjadi pada ratusan upacara besar. Di dalam lembah pengobatan, betapa kayanya atribut kayu dan energi langit dan bumi. Jika aku bisa sepenuhnya mengendalikan atribut kayu di sini, ditambah atribut apiku, aku khawatir efektivitas tempurku akan meningkat pesat. Berdiri di langit dan melihat sekeliling, Xiao Yan tiba-tiba tersenyum. Kemegahan pegunungan ini jelas terlihat oleh semua orang, dan penuh dengan energi dari langit dan bumi. Jelas, ini adalah tempat tumbuhnya beberapa bahan obat berharga. Pria dari ras kuno itu menatap penampilan Xiao Yan dan tak kuasa mendengus dingin. Setelah mempertimbangkannya, dia memutuskan untuk mengumpulkan bahan-bahan obat terlebih dahulu. Lagi pula, masih ada waktu 1 bulan, dan ada waktu untuk membersihkan Xiao Yan. Sialan, bintang jahat ini. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, beberapa alkemis yang baru saja memasuki lembah obat melihat sosok Xiao Yan dan tak kuasa menahan diri untuk lari sambil mengumpat. Sepertinya, karena pengaruh ronde pertama, ronde kedua, dan ronde ketiga, para alkemis yang berpartisipasi di ronde terakhir sengaja menghindari saya. Selain permusuhan Shen Hongyansuan dan yang lainnya, tampaknya mereka hanya bisa menghindari saya untuk sementara waktu. Jika tidak, dengan mereka bekerja sama, saya juga akan menghadapi banyak masalah. Lupakan saja, mari kita pergi ke kedalaman gunung dulu. Dengan kecerdasan mereka, kedalaman gunung adalah tempat paling berbahaya, dan mereka pasti tidak akan masuk sembarangan sebelum mengumpulkan bahan-bahan obat, dan aku bisa mencoba mencari bahan-bahan obat terlebih dahulu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, teknik ledakan itu terbentang, kesombongan berapi-api meluap di seluruh tubuhnya. Sebuah pancaran cahaya muncul di langit, dan terbang langsung menuju kedalaman pegunungan, tetapi dia tidak pernah melihat Ling Zixi di sepanjang jalan, hal itu membuatnya merasa sangat aneh. Di pegunungan lembah obat, terdapat berbagai macam bahan obat berharga di mana-mana, dan bahan obat yang dibutuhkan untuk resep tingkat 8 yang hampir sakral di tangan Xiao Yan cukup bagus. Untungnya, ini adalah harta karun yang sesungguhnya, jadi mengumpulkannya juga merupakan hal yang baik. Ini bukanlah tantangan kecil. 3 hari berlalu begitu cepat. Setelah mengumpulkan selama 3 hari, pemahaman saya tentang situasi umum pegunungan lembah obat masih lemah, tetapi masih ada sebanyak 4 jenis bahan obat yang dibutuhkan untuk menyempurnakan resep obat tingkat 8 yang hampir sakral ini. Buah iblis taring darah, Wan Murui. Keesokan harinya, Xiao Yan duduk dengan aman di atas batu dan meletakkan bahan-bahan obat dan resep yang telah dikumpulkan di depannya, sambil mengerutkan kening. Gunung ini memang benar-benar harta karun tersembunyi di salju keluarga tabib. Dalam 3 hari, ratusan bahan obat perlahan-lahan ditemukan oleh Xiao Yan. Sekarang hanya tersisa 4 bahan obat, dan keempat bahan obat ini semuanya sangat ampuh. Seperti harta karun langka, dan Xiao Yan sekarang tidak memiliki informasi apapun tentang bahan obat tersebut, sehingga ia hanya bisa stagnan untuk sementara waktu. Weng berdengung. Tepat ketika Xiao Yan mengerutkan kening, tanah di sekitar bebatuan di depannya tiba-tiba bergetar. Pohon-pohon bergoyang terus-menerus, dedaunan perlahan berjatuhan, dan beberapa batu serta debu terus muncul di tanah. Aura pengap yang ganas pun muncul. Ups, aku lupa tempat ini berada jauh di pegunungan. Beberapa monster kuat sangat lelah dengan kehidupan. Mereka suka mengepung wilayah mereka sendiri. Sekarang, aku takut aku telah tersesat ke wilayah beberapa jenis monster. Xiao Yan mengambil ramuan dan resep itu, mengingat dengan teguh 4 ramuan yang tersisa, melepaskan kekuatan jiwanya, dan perlahan mengamati perubahan di depannya. Saat ini, tidak ada harapan untuk melarikan diri, jadi dia hanya bisa bersiap menghadapi tantangan. Dong dong dong. Setelah kedipan mata, lingkaran kabut hijau muncul dari kedalaman pegunungan,
kehampaan di kejauhan menjadi terdistorsi, dan hembusan napas yang menakutkan dilepaskan, disertai sentuhan menyegarkan dari aroma yang sejuk. Ini, iblis boneka kayu. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa di kedalaman yang dikelilingi kabut, sebuah pohon purba di langit dengan ketinggian 100 meter perlahan bergerak dan mendekati Xiaoyan. Ada aura yang sangat megah dan dahsyat, dan pohon purba itu tidak memiliki kaki. Persis sama seperti pohon-pohon di pegunungan, tetapi ia bergerak bebas di tanah. Menatap ke bawah pohon kuno di langit, sesosok makhluk kecil mirip manusia tiba-tiba berdiri perlahan di antara cabang dan dedaunan lebat pohon kuno itu, dan sepasang mata sedalam batu menatap Xiaoyan. Untunglah aku beruntung, aku baru saja bertemu dengan iblis boneka kayu setelah memasuki lembah pengobatan. Setan boneka kayu adalah salah satu dari sedikit binatang buas yang menakutkan di lembah obat. Ia telah menyerap energi tipe kayu yang sangat kaya, dan perlahan-lahan menjadi sebanding dengan beberapa makhluk tipe kayu. Di luar gunung altar, monster tua Sensi dan leluhur tua Yan Yun berkata sambil tersenyum perlahan, seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan. Makhluk setingkat ini, yang mengandalkan kekuatan Kixing Fighting Immortal Consumate milik Xiaoyan, mungkin akan sangat sulit dihadapi, dan akan menjadi bahan ejekan untuk sementara waktu. Makhluk tipe kayu. Ukurannya masih terlalu kecil dibandingkan dengan elf kayu, tetapi kelangkaan elf 5 elemen sebanding dengan kelangkaan api suci. Ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak bertemu Xiao Yi. Suner juga tiba-tiba teringat sesuatu, sepertinya dia sudah lama tidak bertemu dengan pria kecil yang lembut dan manis di samping Xiaoyan, tetapi setelah Sun Qi, sudah terlambat untuk memikirkannya. Arahkan pandangan indahmu ke prisma kristal itu. Sayangku, apa yang sebenarnya kau pikirkan? Dalam hal ini, perjalanan keluarga tabib terlalu menarik bagiku. Melihat ini, Xiaoyan tidak merasa takut, tetapi sebaliknya, di lautan energi pertempuran di tubuhnya, inti ember tipe kayu mendidih hebat dan gelombang yang cukup rakus menyapu keluar. Setelah pembaptisan di benua bintang asli, Xiaoyan telah mempelajari banyak hal tentang atribut kayu, tetapi masih ada satu belenggu terakhir. Begitu dia berhasil menembus belenggu ini, Xiaoyan akan benar-benar menguasai atribut kedua. Properti kayu, mampu menggunakan kekuatan atribut kayu dan benar-benar mengendalikan energi atribut kayu adalah dua hal yang berbeda. Xiaoyan percaya bahwa kekuatan tempurnya akan melambung dan mencapai level yang sama sekali baru. Menurut penyelidikan Xiaoyan, kekuatan iblis boneka kayu di depannya telah lama memasuki peringkat abadi tingkat 8. Kekuatannya tak dapat disangkal sangat dahsyat. Orang ini memang hebat, apapun yang dia katakan, dia harus mewujudkannya. Hei, saat Xiaoyan terlihat seperti itu, boneka iblis kayu yang berdiri di atas pohon kuno di langit perlahan bergoyang dan terkendali, dan pohon kuno itu tiba-tiba melebar, dan ada kesan distorsi. Setelah beberapa saat, potongan-potongan daun kuno yang menguning di pohon itu jatuh dengan mudah, dan pada saat yang sama, dengan energi yang megah, mereka menusuk Xiaoyan dari sudut seperti ular berbisa. Langit dipenuhi dedaunan gugur dan angin menerbangkannya. Sekilas, ada semacam sengatan yang akan menusuk sarang tawon, dan kulit kepala terasa mati rasa. Transformasi Dewa Naga, transformasi pertama. Sabu-sabu, mata Xiaoyan berbinar terang, dan dia mengeluarkan raungan rendah, tubuh dan garis keturunannya menjadi aneh, dan bahkan serangan mengerikan dari dedaunan yang berguguran itu dengan mudah ditahan oleh kulit Xiaoyan, seperti hembusan angin, tidak menimbulkan dampak apapun pada tubuh Xiaoyan. Matilah. Melihat tindakan Xiaoyan, iblis boneka kayu itu tampak terprovokasi. Suara magis itu keras, membuat orang merasa linglung karenanya. Namun, harus saya akui bahwa penampilan iblis boneka kayu yang disebut-sebut ini juga sangat misterius. Ukurannya sama dengan Xiaoyan, tetapi tidak ada kulit atau daging di seluruh tubuhnya. Apakah itu manusia kayu yang seluruhnya terbuat dari balok kayu? Namun di dada boneka kayu iblis itu, cairan hijau sedikit berkedip, yang tampak membentuk jantung manusia kayu tersebut, mengirimkan aliran kekuatan yang stabil kepadanya. Angkat aku. Xiaoyan menyentuh tanah dengan ujung kakinya, kecepatannya meroket, dan dia langsung menuju pohon kuno itu dengan momentum seperti guntur dan kilat, bahkan tanah padat di bawahnya pun terbentur oleh Xiaoyan. Sebuah lubang muncul, krak. Merasakan provokasi kasar Xiaoyan, pohon kuno itu seperti pelayan yang paling setia.
Cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari batang pohon, membentuk bayangan jiwa Lang yang mengaum dengan mata jiwa Lang. Sangat ganas, memancarkan rasa dingin, menatap tajam ke arah Xiao Yan. Tidak ada tebasan fase. Merasakan pendeknya pohon kuno itu, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata bahwa ketika penguasa kuno itu diangkat, riak energi tak terlihat dilepaskan dan langsung mengenai jiwa Lang di langit, tetapi serangan ini lebih kuat dari serangan sebelumnya. Bumbel, bulu-bulu di tubuh jiwa Lang berdiri tegak, dan mulut Lang merah itu segera terbuka, dan mulut besar baskom darah itu langsung menggigit tubuh kurus Xiao Yan. Robek, dua serangan dahsyat itu berbenturan perlahan, tetapi ketenangan Xiao Yan lenyap dalam sekejap, dan secercah kekaguman muncul. Ia menyaksikan serangannya perlahan jatuh ke arah angin, dan seketika suaranya tercekat, bagaimana mungkin? Begitu kata-kata itu terucap, jiwa Lang itu langsung menghancurkan serangan Xiao Yan, dan satu demi satu fluktuasi energi yang sangat dahsyat menyapu, dan segera mengepakkan sayap Lang yang besar, seolah mengejek pengendalian diri Xiao Yan, langsung menyerang jantung Xiao Yan, mencoba mengakhiri hidup Xiao Yan dengan satu pukulan. Bang bang bang, pada saat yang sama, dunia luar hanya bisa melihat kekuatan dahsyat yang keluar dari tempat keduanya bertarung, dan prisma kristal yang merekam gambar Xiao Yan langsung berubah menjadi hitam putih. Apa yang terjadi? Xiao Yan hampir bisa dikatakan sebagai kuda hitam sebenarnya dari upacara besar ini. Tindakan ini tanpa diragukan lagi memunculkan banyak suara ketidakpuasan. Dia terjebak oleh iblis boneka kayu, dan transmisi gambar itu hancur oleh iblis boneka kayu. Kita tidak bisa ikut campur. Aku khawatir kita hanya bisa melihat apa yang dia bisa. Yao Xuanyi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berkata tanpa daya, tetapi bahkan dia pun tidak menyangka kekuatan tempur Xiao Yan begitu lemah. Lagi pula, prisma kristal di depannya dibangun oleh kekuatan ruang, dan sekarang tidak ada jejak Xiao Yan, dan mereka tidak punya cara untuk campur tangan, semuanya hanya bisa bergantung padanya. Kakak Xiao Yan benar-benar pintar. Suner sudah mengetahui niat Xiao Yan seperti seorang nabi. Lagi pula, kekuatan Wuxiang selas lebih dari 10 kali lebih lemah dari biasanya. Dia pasti menyadari bahwa dia sedang diawasi, jadi dia membuat adegan ini. Pada saat yang sama, di pegunungan Medicine Valley. Hei, apakah kau merasa nyaman bermain? Merasakan jejak samar kekuatan jiwa, Xiao Yan juga mengerti bahwa pengawasannya telah terganggu, jadi dia tidak melarikan diri. Puff, dengan suara, tebasan tanpa fase lainnya melesat keluar, dan jiwa Lang perkasa itu hancur tanpa perlawanan, dan lenyap menjadi gelembung. Dan kau, jangan coba lari. Monumen darah pemakan roh. Dalam sekejap mata, monumen darah yang mengandung tekanan tirani yang sangat besar jatuh dari langit, sepenuhnya menekan pohon purba dan membuatnya tidak bergerak. Setan boneka kayu, maukah kau keluar sendiri atau aku yang akan mengajakmu keluar? Setelah melakukan semua itu, Xiao Yan melayang di sekitar pohon kuno, tersenyum dan menatap sosok misterius di dalam pohon kuno tersebut. Dilihat dari pertarungan barusan, sepertinya iblis boneka kayu itu tidak seganas seperti dalam legenda, tetapi memiliki sedikit kelemahan. Namun demikian, Xiao Yan tidak bertindak gegabah. Lagi pula, iblis boneka kayu adalah makhluk yang menyerap energi atribut kayu yang tak terhitung jumlahnya. Ditambah lagi dengan beberapa aura berbahaya di sekitar sini, jika ia bertindak terburu-buru, saya khawatir bahkan Xiao Yan pun bisa mengalami patah tulang. Kalian manusia adalah sekumpulan orang munafik. Ambillah esensiku 1000 tahun yang lalu, kali ini lagi. Jika bukan karena iblis ini, sumber spiritual akan rusak, dan kau pasti sudah datang dan pergi. Suara iblis boneka kayu itu terdengar sangat kasar, dan penuh amarah. Gua es yang dingin. Kalau begitu, kenapa kita tidak mundur selangkah? Mungkin kita bisa mencapai kesepakatan. Aku akan membantumu menyelesaikan kesulitan saat ini, memulihkan vitalitasmu, membantumu naik ke dunia iblis, dan kau akan memberikan kekuatan tubuh aslimu kepadaku. Bagaimana? Xiao Yan tetap tenang, dan berkata dengan ringan, bukan karena Xiao Yan takut pada orang ini, tetapi karena Xiao Yan terlalu sedikit mengetahui informasi tentang pegunungan Yaogu, dan transaksi dengan orang ini dapat dianggap sebagai tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Apa? Siapakah kau? Mendengar suara Xiao Yan, sesosok iblis boneka kayu muncul tepat di depan Xiao Yan,
Ekspresi kebingungan terpancar di wajah kayu yang kaku itu, dan pupil matanya yang kosong menatap Xiao Yan. Aku hanyalah manusia yang secara kebetulan pernah mengunjungi dunia iblis. Ngomong-ngomong, dunia iblis sekarang sudah bersatu kembali, di mana tempat terbaik untuk tinggal bagi roh sepertimu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan, tetapi suara lemah itu mematikan bagi iblis boneka kayu itu. Menarik.